Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya, Mairina Firdayati. Apa kabar pembelajar dan peserta kuliah? Kini kita masuki minggu kedua dari kuliah produksi bersih. Kalau minggu lalu kita sudah berkenalan sekilas dengan definisi dan tujuan produksi bersih, maka minggu ini kita mundur sedikit untuk mempelajari lebih dalam bagaimana konsep produksi bersih muncul, serta menjadi salah satu metode yang diaplikasikan dalam menangani masalah lingkungan yang semakin memburuk seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan industri. Ya, masalah lingkungan kini bukan lagi masalah lokal. Dampak dan penyebabnya bisa datang dari kebutuhan populasi regional, bahkan global. Kita sadari bahwa pertumbuhan populasi manusia di dunia sangat pesat sejak pertengahan abad 20. Dari sekitar 2,8 miliar di tahun 1950, bulan Maret tahun 2020 diperkirakan jumlah penduduk dunia sudah mencapai 7,8 miliar orang. Meningkatnya jumlah populasi, maka meningkat pula kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain-lain yang tentu saja disupport oleh industri. Untuk memenuhi suplai tersebut, maka terjadi peningkatan kebutuhan material, baik berupa mineral non-logam, logam, bahan bakar fosil, untuk energi, sampai makanan dan kebutuhan yang berasal dari makhluk hidup lainnya. Data UNEP menunjukkan material yang diekstraksi di tahun 2010 sudah mencapai angka 70.000 juta ton per tahun. Kebutuhan ini juga menunjukkan sumber daya, khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, akan semakin menipis. Dan aktivitas industri masih tinggi dan masih memerlukan material dengan tren yang semakin besar. Aktivitas industri yang semakin besar memberikan dampak yang dalam jangka panjang menjadi isu global yang harus dihadapi umat manusia. Yang pertama adalah terjadinya perubahan iklim atau pemanasan global alias bumi semakin panas. Ini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca dan menaikkan temperatur bumi lebih dari 1 derajat Celcius dibanding tahun 1975. Secara langsung dan tidak langsung, industri berkontribusi dalam menyumbangkan gas rumah kaca, baik karena pemakaian bahan bakar fosil maupun emisi udara. Tingginya angka kebakaran hutan di beberapa negara ditengarai juga berhubungan dengan pemanasan global dan industri. Setidaknya kebutuhan industri langsung dan tidak langsung telah membuat hutan hujan dibuka dan beralih fungsi menjadi perkebunan atau permukiman penduduk. Kombinasi pengelolaan lingkungan yang tidak benar dan pemanasan global memunculkan titik panas yang menimbulkan kebakaran hutan. Gas rumah kaca dan partikulat hasil emisi industri dan aktivitas manusia juga menimbulkan masalah polusi udara, utamanya di daerah urban seperti kota-kota besar di Indonesia. Dampak lain adalah penipisan lapisan ozon yang menyebabkan peningkatan radiasi ultraviolet di permukaan bumi dan berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti meningkatnya kanker kulit, mata katarak, dan gangguan imun. Demikian pula dampak dari emisi partikulat pada penurunan kesehatan jantung dan paru-paru. Tingginya kebutuhan air di industri yang menjadikan air sebagai komoditi rebutan antara pemukiman, pertanian, dan industri menjadikan limbah cair adalah persoalan lingkungan yang susah ditangani di tanah air kita. Pada slide ini Anda melihat kasus Sungai Citarum di Jawa Barat yang bukan saja dipengaruhi limbah cair dari domestik dan peternakan, tapi yang paling beresiko terutama adalah karena adanya kandungan zat-zat berbahaya, baik logam berat maupun limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun dari hasil kegiatan industri, contohnya industri tekstil. Terakhir, media lingkungan yang juga terpengaruh adalah tanah. Industri pertambangan, pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik, pemakaian pestisida dan pupuk yang tidak bijaksana dan berlebihan telah menyebabkan pencemaran tanah. Tanah-tanah di Indonesia bukan saja ketersediaannya semakin menipis karena pertambahan penduduk, tapi juga berada dalam kondisi kritis, tidak subur dan rentan karena pencemaran. Akibat kegiatan industri mungkin tidak akan selesai dibahas dalam satu modul, bahkan satu semester mata kuliah. Tapi bisa kita simpulkan di sini, kegiatan industri berdampak pada makin menipisnya sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbaharui. Adanya emisi partikulat dan gas rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global,
penipisan ozon dan hujan asam. Senyawa organik termasuk pupuk dan pestisida juga banyak menimbulkan masalah karena pemakaiannya yang berlebihan, sehingga menimbulkan masalah pencemaran tanah dan air seperti eutrofikasi dan tanah kritis. Demikian pula kehadiran plastik sebagai kebutuhan penting manusia modern. Produksinya yang dianggap lebih murah dan pemakaian yang praktis, namun masih bermasalah dalam pengolahannya, menyebabkan sampah plastik memenuhi daratan dan lautan. Pemakaian bahan kimia dalam bentuk garam yang tinggi juga menyebabkan perubahan salinitas air tawar, khususnya air tanah di perkotaan. Kehadiran logam berat dan bahan berbahaya dan beracun menjadi resiko bagi manusia yang hidup di daerah dengan banyak industri di sekitarnya. Apakah manusia terus berdiam diri melihat lingkungan di sekitarnya semakin rusak dan hancur? Sejak industri berdiri dan disadari menghasilkan polusi yang membahayakan lingkungan, para ahli telah mengembangkan metode yang juga disesuaikan dengan teknologi yang berkembang di masa itu. Dan inilah yang menjadi bahasan utama kita pada minggu ini. Ada metode pengolahan limbah yang kita sebut strategi lingkungan pasif, ada yang reaktif, ada yang konstruktif, dan di masa kini telah berkembang menjadi strategi lingkungan yang proaktif. Ya pembelajar, dalam video pembelajaran berikutnya minggu ini kita akan mempelajari lebih dalam keempat strategi yang pernah dan masih diterapkan dalam pengelolaan lingkungan untuk mengurangi polusi dan menghadapi permasalahan menipisnya sumber daya. Selamat belajar dan sampai jumpa di materi selanjutnya.